Saya Wifa Arsanti Rafika Putri dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia dan pandangan terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa menjadi persatuan bangsa Indonesia. Jika dipandang dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah suatu variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Awal abad ke-20, zaman penjajahan Belanda, pemerintah kolonial Hindia Belanda memandang pegawai pribumi tidak memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda dengan baik. Hal itu yang melatar belakangi pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yaitu dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda pada saat itu mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Abhusijen dari kitab logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi Woordenboel atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penentu bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Kemudian pada 16 Juni 1927, saat sidang Falsrat atau Rapat Dewan Rakyat, Jahja Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Setelah Sumpah Pemuda 1928, selanjutnya pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shah Bana. 3 tahun kemudian Sultan Aji Ali Shah Bana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budaya Indonesia saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa Indonesia adalah bahasa negara. Pandangan saya terhadap bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia sangat penting bagi bangsa Indonesia. Namun saat ini sudah mulai mengalami penurunan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan bahasa Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat melahirkan generasi yang unggul dan berbagai aspek kehidupan dan mampu bersaing di tingkat global dan kompetitif. Menurunnya penuturan bahasa Indonesia akibat bahasa gaul yang sedang marak di kalangan milenial mengakibatkan bangsa ini mengalami krisis jati diri suatu bangsa. Sebenarnya bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubungan tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Namun, pada kenyataannya saat ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah sangat jarang ditemukan di kalangan anak muda, karena mereka lebih cenderung mengikuti tren zaman sekarang ini, yaitu menggunakan bahasa gaul. Seiring berkembangnya teknologi mengakibatkan semakin berkembang juga pola pikir manusia. Sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi atau berita baik melalui internet atau media sosial. Hingga saat ini dalam pelajaran bahasa Indonesia banyak pelajar yang menganggap remeh pelajaran bahasa Indonesia. Tidak jarang ditemukan nilai para pelajar lebih bagus bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Banyak sekali manfaat mempelajari bahasa Indonesia, yaitu menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia akan memudahkan dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda suku, menambah wawasan, serta mengetahui penggunaan tanda baca, puisi, dan masih banyak lagi. Bahkan tidak sedikit kita lihat penghasilan orang-orang banyak dari media cetak,